Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Sistem Penjualan di Perusahaan Kim Salon. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri juga kedua teman-teman saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nelis Lastri dengan NIM 112031. Kemudian ada teman saya yang bernama Rizka Melati dengan NIM 112094. Dan yang terakhir, ada teman saya yang bernama Tita Setiawati dengan NIM 11200262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Setiawati dengan NIM 11200262. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melati dengan NIM 112094. Ruang lingkup. Adapun yang akan dibahas dalam penyusunan proyek ini yaitu mengenai sistem informasi akuntansi penjualan manual untuk sistem penjualan Kim Salon yang di dalamnya terdapat proses bisnis usaha, pengenalan perusahaan salon, informasi cara pemesanan, dan pembuatan laporan transaksi per bulannya. Struktur organisasi. Adapun struktur organisasi dari Kim Salon yaitu pemilik, bagian perawatan dan stylist, dan kasir. 1. Pemilik. A. Menyusun perancangan kerja yang bersifat strategis maupun operasional. B. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kegiatan operasional yang dijalankan oleh salon agar dapat tercapai visi misi serta tujuan salon yang hendak dicapai. C. Mengawasi hasil pelaksanaan tugas melalui laporan. D. Bertanggung jawab kepada semua karyawan. E. Ikut serta di lapangan mengenai customer yang melakukan perawatan sulam alis. Bagian yang kedua yaitu bagian perawatan dan stylist. A. Mengenai semua perawatan untuk kecantikan. B. Bertanggung jawab dan siap melayani konsumen sesuai dengan permintaan dan keinginan konsumen. Ketiga yaitu kasir. Melakukan penerimaan pembayaran pada customer. B. Melakukan pencatatan pembukuan per hari dan per bulan. C. Membuat laporan keuangan tiap bulan. Dan D. Melakukan bertanggung jawab atas keuangan pada salon. Kasir akan membuat rekapan penjualan harian. Lalu di akhir bulan, kasir menyusun pembuatan laporan keuangan bulanan dari catatan transaksi harian. Setelah itu, penyerahan laporan keuangan bulanan kepada pemilik, kemudian pemilik menerima laporan penjualan dan memeriksa laporannya. Jika laporan tidak sesuai atau tidak balance, maka pemilik akan mengembalikan laporan ke kasir untuk diperbaiki, dan kasir akan menyerahkan kembali laporan ke pemilik. Sedangkan jika laporan sudah selesai atau sesuai, maka pemilik akan menyimpan laporan keuangan bulanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian diagram activity sistem berjalan. Yang pertama, customer datang ke salon, kemudian customer memilih treatment, kemudian bagian stylist dan perawatan akan melayani customer yang telah memilih treatment, kemudian dari bagian kasir akan menerima laporan treatment dari bagian stylist dan perawatan. Setelah itu, setelah selesai, kasir akan menghitung total pembayaran treatmentnya. Kemudian customer akan melakukan pembayaran dan kasir akan menerima pembayaran dari customer. Setelah selesai menerima pembayaran, kemudian kasir akan memberikan bukti nota pembayarannya kepada customer. Kemudian customer menerima bukti nota pembayarannya. Setelah itu, kasir akan membuat pembukuan rekap penjualan harian. Nah, setelah membuat rekap penjualan harian, maka kasir akan menyusun pembukuan laporan keuangan selama 1 bulan. Nah, setelah kasir menyusun pembukuan laporan keuangan selama 1 bulan, maka kasir akan menyerahkan laporan keuangannya yang sudah diakumulasikan 1 bulan itu kepada pemilik. Setelah itu, pemilik akan menerima laporan keuangan bulanan yang telah diberikan oleh kasir. Selanjutnya, pemilik akan memeriksa laporan keuangannya. Nah, jika
laporannya itu benar atau balance, maka pemilik akan menyimpan laporan keuangannya. Tetapi jika laporan keuangannya tidak sesuai atau tidak balance, maka pemilik akan mengembalikan laporan keuangannya kepada kasir dan kasir pun akan memperbaiki laporan keuangannya tersebut. Selanjutnya di sini ada dokumen masukan. Nah, ini contoh dokumen masukan per hari yang ditulis oleh kasir secara manual. Nah, selanjutnya ini ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran ini fungsinya untuk tanda bukti bahwa customer telah melakukan treatment di Kim Salon. Nah, jadi ini tuh tujuannya untuk customer, sumbernya dari kasir. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan dan alternatif pemecahan permasalahan. Permasalahan yang ada di Kim Salon yaitu saat melakukan pembukuan terkadang hasil akhirnya tidak balance karena sistem pencatatannya masih manual. Ketidakfokusan bagian admin atau kasir saat melakukan pembukuan juga bisa menjadi hal mempengaruhi pembukuan tidak balance. Lalu alternatif pemecahan permasalahannya, untuk memperoleh hasil akhir yang balance, maka diperlukannya sistem pencatatan berupa sistem yang sudah terkomputerisasi agar dapat melakukan pengecekan seluruh pencatatan dan mengulang perhitungannya dengan mudah dan akurat. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil riset Kim Salon dalam proses sistem penjualan, maka disimpulkan bahwa 1. Dalam sistem penjualan diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang disajikan harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Kedua, sistem informasi manual yaitu sistem yang masih menggunakan buku, alat tulis, dan kalkulator untuk mencatat seluruh transaksi keuangan. Lalu saran, ada beberapa saran yang nantinya bermanfaat untuk kedepannya, yaitu 1. Untuk mengatasi masalah pada sistem yang berjalan. Dengan demikian kami harap agar Kim Salon menggunakan sistem terkomputerisasi dalam membuat laporan sehingga pengelolaan informasi data menjadi akurat, efektif, dan efisien. Kedua, jikapun tidak menggunakan sistem terkomputerisasi, setidaknya admin atau kasir memerlukan ketelitian yang lebih dalam pembuatan pembukuan laporan keuangan secara manual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Dan yang terakhir, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Siti Masripa Enkom, yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu kami dalam menyelesaikan proyek mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.